Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dwi Zahratusita sebagai pelamar di PT Sari Kaldu Nabati. Perkenalkan, saya Najwa Aurelia Farina sebagai HRD di PT Kaldu Sari Nabati yang menginterview Fitria. Oke, Bu. Ya. Silakan dulu. Fitria dia. Ya. Oke, bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya karena sudah diberikan tahap sampai interview kali ini. Perkenalkan, nama saya Fitria Dwi Zahratusita atau biasa dipanggil Fitria. Saya lulusan dari SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Saya memang belum memiliki pengalaman kerja secara profesional, namun selama sekolah saya terbiasa mengerjakan tugas-tugas administrasi seperti pengarsipan, surat menyurat, mencatat notulensi, sampai berkomunikasi secara efektif di tempat kerja. Mengapa kamu ingin bekerja di perusahaan ini? Sebenarnya saya tertarik melamar di perusahaan ini karena setelah saya ketahui perusahaan ini memiliki fokus yang besar di bidang produksi. Nah, hal itu selaras dengan minat dan keinginan saya untuk berkarir, khususnya di bidang staf administrasi ini. Apa alasan kamu melamar di posisi ini? Karena posisi ini sesuai dengan kemampuan dan pengalaman saya. Saya juga ingin berkontribusi dalam perusahaan ini dan ingin lebih bisa mengembangkan skill dan kemampuan saya. Kalau kamu terima di perusahaan ini, berapa gaji yang kamu inginkan? Berdasarkan riset dan pengalaman yang saya miliki, saya harap gaji saya bisa di kisaran 3 juta sampai 4 juta. Namun saya sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut terkait posisi dan tanggung jawab ini. Kontribusi apa yang bisa kamu berikan kepada perusahaan? Saya yakin dapat membantu mengerjakan kegiatan-kegiatan administrasi di perusahaan ini. Saya memiliki kemampuan besar berkomunikasi secara efektif di tempat kerja, dan saya dapat membantu mengelola media sosial untuk keperluan perusahaan. Setelah saya lihat kamu pernah PKL di kantor pajak ya? Selama PKL itu kamu ngapain aja? Saat PKL saya ditempatkan di administrasi ini. Nah, di sana saya belajar banyak hal seperti penggunaan Microsoft Word dan Excel, pencatatan surat, mencatat agenda surat yang digunakan untuk notulensi, dan cara penggunaan komunikasi yang benar di tempat kerja. Bisa disebutkan apa saja kelebihan kamu? Saya orang yang teliti, rapi, dapat cepat belajar, dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi di lingkungan dengan cepat, dapat bekerja dalam tim, dan dapat fokus untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Sebaliknya, apa kelemahan yang kamu miliki? Kelemahan terbesar saya itu biasanya saya sering lupa, Bu. Jadi
Jadi kalau misalnya saya menerima tugas dan perintah itu terlalu banyak atau terlalu melebihi kemampuan saya, biasanya saya lupa, Bu. Jadi cara saya untuk meminimalisir kelemahan saya tersebut, saya biasanya langsung mencatat, dan atau jika memungkinkan saya akan melakukan perintah tersebut saat itu juga. Apa rencana kamu dalam 5 tahun ke depan? Depan saya itu terus berkembang di bidang administrasi, kantoran, dan manajemen, meningkatkan keterampilan pekerjaan saya seperti pengusahaan sistem informasi administrasi dan pengetahuan komunikasi bisnis, serta berkontribusi secara maksimal dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Saya juga berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih besar seperti menjadi administrasi atau bagian penting dalam pengembangan sistem kerja yang lebih efisien. Selain itu, saya ingin memiliki pelatihan atau sertifikasi profesional untuk mencapai tujuan perusahaan dan organisasi. Apakah kamu bersedia bekerja saat weekend atau libur kalau kamu dibutuhkan? Saya memahami pentingnya memenuhi tenggat waktu proyek dan menunggu saat dibutuhkan. Saya umumnya bersedia untuk bekerja sesekali di weekend bahkan di libur, tapi saya juga menghargai keseimbangan kehidupan kerja. Jika situasinya mengharuskan saya bekerja saat weekend atau libur, saya diharapkan bisa diberitahu terlebih dahulu agar saya bisa mengakomodasi jadwal saya dengan keluarga saya. Tapi saya juga mengharapkan bila mana bisa ada pengganti cuti bila membutuhkan. Saya percaya bahwa loyalitas dan fleksibilitas terhadap rekan perusahaan adalah bentuk tanggung jawab terutama saat dibutuhkan pada situasi tertentu. Bagaimana jika kamu dinyatakan tidak lolos uji di perusahaan ini? Jika saya belum berhasil lolos, tentu saya akan menjadikannya sebagai pembelajaran. Saya akan menjadikannya sebagai evaluasi dan memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Saya percaya bahwa setiap proses seleksi memiliki pertimbangan masing-masing, dan saya tetap menghargai keputusan perusahaan. Saya tetap akan terus belajar mengasah keterampilan saya dan mencoba kembali ketika ada kesempatan berikutnya. Saya yakin bahwa kegagalan bukanlah akhir, tapi bagian dari proses untuk menjadi yang lebih baik. Apa yang membuat kamu berbeda dari kelemahan lain yang bisa kamu pertimbangkan? Saya percaya bahwa kombinasi latar belakang pendidikan saya dalam jurusan manajemen perkantoran, pengalaman bekerja dan komunikasi, serta kepemimpinan yang saya miliki membuat saya berbeda. Saya juga memiliki minat yang besar dalam belajar dan berkembang, yang akan membantu saya berinteraksi dengan cepat dengan lingkungan yang baru. Selain itu, saya punya semangat belajar yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan bisa diandalkan dan siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab meski dalam kehilangan atau lingkungan yang dekat. Kamu siap gak kalau ditempatkan di mana saja, terutama di luar kota? Saya tertarik dengan pekerjaan ini, tetapi kondisi saya saat ini tidak memungkinkan untuk pindah karena ada keluarga yang harus saya layani. Namun jika ada memungkinkan untuk bekerja secara remote atau melakukan perjalanan dinas sesekali untuk keperluan hubungan daerah, saya sangat terbuka untuk kesempatan tersebut. Saya tetap ingin
Kenapa kami harus memilih kamu padahal kalian kandidat yang lebih baik? Saya antusias dan bergabung karena saya percaya bahwa perusahaan ini memiliki calon yang mampu dari berkembang dan saya siap untuk memberikan kontribusi maksimal. Meskipun ada kandidat lain yang lebih berpengalaman, saya memiliki semangat belajar yang tinggi, tetap beradaptasi, dan punya komitmen jangka panjang. Saya juga tidak hanya fokus menyelesaikan tugas, tetapi ingin memberikan nilai tambah yang tinggi, kedisiplinan, dan kerjasama tim yang baik. Saya yakin bahwa kerja keras, sikap positif, dan integritas adalah hal yang akan membuat saya mampu memberikan kontribusi yang tidak kalah dibandingkan kandidat lain. Apakah kamu bisa bekerja di bawah tekanan? Saya menyadari bahwa tekanan kerja adalah bagian yang digunakan dalam dunia profesional. Oleh karena itu, sepanjang karir saya telah mengembangkan strategi untuk mengelola tekanan tersebut secara efektif. Saya percaya bahwa perencanaan yang matang dan memiliki yang baik adalah kunci untuk produktif dan memberikan hasil yang berkualitas, bahkan di bawah tekanan. Saya juga terbiasa membuat prioritas dan menyusun tulis agar tetap fokus pada hal penting dan tidak terpanik saat menghadapi banyak hal. Apa kamu sedang ada proses rekrutmen di Apa kamu sedang ada proses rekrutmen di perusahaan lain juga? Ya, saya sedang ada explore beberapa posisi yang sesuai dengan tujuan karir saya. Tapi saya pilih juga. Saya cuma apply ke posisi yang bisa memberi ruang untuk saya berkembang dan memberikan kontribusi yang nyata. Bisa disebutkan apa prestasi terbesar kamu? Pencapaian terbesar saya itu saya biasa mendapat nilai yang memuaskan di mata pelajaran yang tidak saya sukai. Di situ saya memaksakan diri saya karena saya berpikir kalau begini terus bisa-bisa saya nanti tidak lulus. Sekarang coba kembali diri kamu dalam 3 kata. Saya orang yang adaptif, asertif, dan empatik. Kamu lebih prioritaskan gaji atau karir? Saya percaya bahwa gaji dan jenjang karir keduanya sama-sama penting. Tetapi saya lebih memilih untuk memiliki kesempatan berkembang dalam karir dan meningkatkan keterampilan saya. Saya percaya bahwa dengan memiliki jenjang karir yang jelas, saya dapat meningkatkan penghasilan saya dalam jangka panjang. Fokus saya saat ini adalah mendapatkan pengalaman dan lingkungan kerja yang bisa mendorong saya untuk bisa lebih berkembang menjadi profesional karena saya percaya hasil yang baik akan mengikuti dedikasi yang matang. Berapa lama kamu berencana kerja di perusahaan ini? Tujuan saya adalah memberikan dampak positif sambil tumbuh bersama perusahaan. Dalam 3 sampai 5 tahun ke depan, saya ingin berkontribusi pada inisiatif penting seperti meningkatkan retensi klien hingga 15% atau menyederhanakan proses operasional sampai 50%. Jika perusahaan memberikan ruang untuk berkembang dari kesempatan untuk terus belajar,
Apa yang membuat kamu bisa bertahan lama di perusahaan? Saya suka lingkungan kerja yang mendukung untuk terus belajar dan menghargai setiap kontribusi yang saya berikan. Saya juga senang dan berikan tangan untuk mencapai goal yang lebih besar. Komunikasi yang baik, suasana kerja yang kondusif, dan adanya peluang pengembangan diri juga menjadi motivasi utama saya untuk bertahan. Saya percaya bahwa bertahan di satu tempat bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga soal rasa memiliki terhadap visi perusahaan dan semangat bersama dalam mencapai tujuan. Kira-kira kamu siap gak kalau harus mengerjakan pekerjaan kamu di luar tugas? Saya melihat tugas di luar tugas sebagai peluang untuk terus belajar dan baik. Saya siap berkontribusi selama tugas tersebut sejalan dengan tujuan organisasi, memberikan nilai tambah, dan memungkinkan saya untuk mengembangkan keterampilan yang dapat memungkinkan saya di masa depan. Tentu saya juga akan memastikan komunikasi yang jelas dengan atasan agar pekerjaan tambahan ini tetap bisa saya kelola tanpa mengganggu tanggung jawab utama saya. Coba ceritakan tentang suatu tugas yang kamu gagal saat melakukan tugas tersebut dan bagaimana cara kamu menghadapinya. Saya pernah terlibat dalam sebuah proyek di mana hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saya mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut, mengevaluasi penyebabnya, dan mencari pembelajaran yang bisa saya ambil untuk proyek mendatang. Dari situ saya belajar pentingnya komunikasi yang lebih intens dalam tim dan pengawasan yang lebih baik. Sejak saat itu saya terus melakukan pengecekan ulang terhadap pekerjaan saya dan sering meminta feedback agar kesalahan serupa tidak terulang. Kamu kan juga punya pengalaman, jadi kenapa kamu harus cerita kamu? Walaupun saya belum ada pengalaman dalam posisi ini, saya yakin dengan kemampuan beradaptasi dan kehidupan saya belajar akan menjadikan saya cocok untuk posisi ini. Bagaimana cara kamu menangani konflik antar karyawan? Jika terjadi konflik antar karyawan, saya akan berusaha untuk tetap netral dan tidak memihak. Saya akan mendengarkan kedua belah pihak dengan tenang agar memahami perkaranya tersebut. Jika diperlukan, saya akan menyarankan agar mereka berdiskusi secara terbuka dan profesional. Tujuan saya adalah menjaga suasana kerja tetap kondusif dan memastikan konflik tidak mengganggu pekerjaan yang mungkin. Selanjutnya, bagaimana cara kamu memastikan akurasi dan ketelitian dalam pekerjaan administrasi? Saya selalu membiasakan diri untuk mengecek ulang setiap dokumen atau data yang saya terima dan menyiapkan sebelum dilakukan. Saya juga membuat daftar tugas harian dan menggunakan catatan atau reminder agar tidak ada yang terlewat. Selain itu, saya berusaha bekerja di lingkungan yang kreatif dan terorganisir supaya bisa fokus dan meminimalkan kesalahan. Bisa nggak kamu memberikan contoh konkret tentang bagaimana cara kamu menangani informasi yang sensitif? Saat PKL, saya pernah diberi
bertugas untuk mengelola dokumen internal yang bersifat rahasia, seperti surat keputusan dan data pegawai. Saya memastikan dokumen tersebut tidak dibuka oleh